sejauh ini ada komunikasi dari suami kan untuk membahas masalah ini atau membahas pernikahan kalian gitu? Nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi, ya tidak ada tanggung jawab juga. Saya juga kan sebetulnya kan masih tanggung jawabnya suami saya, karena saya kan belum bercerai sama istrinya. Anak-anak juga sampai saat ini nggak ada ya Pak ya. Iya. Jadi udah sekarang tuh saya lebih ke apa ya, jalanin aja. Saya sekarang serahin aja sama kuasa hukum dan polisian gitu aja. Itu semenjak kejadian udah fix udah bisa rumah kan? Udah bisa rumah, udah 1 bulan lebih saya udah bisa rumah, udah nggak sakit. Tapi pihak keluarga juga mendesak nggak sih dengan adanya kejadian ini untuk berpisah atau bercerai gitu? Kalau untuk dari pihak keluarga saya iya, tapi kalau untuk dari pihak keluarganya suami sih awalnya tidak gitu kan. Cuman kan keluarga saya udah sakit hati banget, lebih baik katanya udahlah masing-masing aja gitu. Paling di kedepannya saya mikirin anak-anak aja gimana gitu kan. Jadi saya minta bantuan ya. Itu dari Kameta juga udah yakin buat bisa juga kan sebetulnya? Ya, yakin karena kalau misalkan saya nolong apa ya, saya sebagai istri ya kecewa lah. Kalau sebetulnya kalau misalkan kita pertengkaran biasa di rumah tangga, apalagi ekonomi atau apapun itu ya pasti kita wajarkan ya, mau bicara kasar. Tapi kalau misalkan udah menyakiti sampai menganiaya, sampai berdarah-darah, sampai biru-biru memar, melukai lah ya, Dan terus sepertinya udah nggak bisa lagi. Kak, kalau pernikahan kejadian Sebetulnya temperamental dan iya, pacaran. temperamental, makanya habis setelah kejadian ini banyak banget dari pihak teman-temannya, keluarganya atau siapa gitu dari pihak inilah pihak luar yang info katanya suamiku memang dari dulu seperti itu. Memang betul gitu, memang betul. Nah, cuma yang saya iniin apa sih, ya saya tuh sama dia kan nggak pacaran, langsung nikah gitu. Jadi banyak hal yang nggak tahu, baru sekarang tahu. Terus memberi perhatian ke anak-anak gimana, ini kan udah bisa rumah nih tadi ini. Nggak ada sama sekali. Nggak nyariin bapaknya tuh. Bapaknya nggak nyariin anak-anak. Anak sendiri. Ya, anak-anakku masih bayi kan, jadi ya paling cuma papa gitu doang. Kameta, sejauh ini kalau boleh tahu mungkin apa aja sih yang mungkin perlakuan yang dapetin sama suami gitu selama ini? Sampai akhirnya kemarin darah-darah biru-biru. Iya itu doang sih. Makanya tadi kalau untuk yang lain-lainnya sih masih kita wajarkan ya, karena di samping itu dengar katanya suami yang selingkuh lah apa, saya sih cuma tutup mata tutup telinga. Yang penting selama saya tidak melihat, selama saya tidak mendengar langsung, ya sudah saya percaya gitu. Saya tutup mata dan tutup telinga. Yang penting saya di rumah, saya juga anak-anak ya sesuai dengan prosedur saya jadi istri gitu. Itu aja sih, ibadah. Ya kalau misalkan sampai terjadi pemukulan ya saya balik lagi, saya sampai bertindak gitu. Karena saya sih nggak sampai suami saya nyekek gitu, saya nyekek lagi pukul situ. Itu cuman kayak berontak aja sih. Lalu untuk gugatan perceraian itu rencana kapan akan dibuat? Nah kalau itu kita masih ini ya, mendalami. Kita juga kan nanti dari bukti-bukti laporan ke polisian itu kan juga nanti akan kita berikan kepada ya tentunya nanti kalau kita gugatan kita akan ini ya, akan kita lampirkan juga bukti-bukti dari hal-hal kepolisian. Baru nanti setelah semuanya ya sudah jelas, kita akan ya mengakhirkan juga nanti kalau ingin mengajukan perceraian. Tapi juga dari kemarin sempat ada yang menanyakan juga ke saya perihal kasus ini ya, entah itu nantinya akan menjadi kuasa hukumnya atau tidak, itu sudah saya sampaikan juga ke klien saya. Saya cuma sampaikan bahwa tentunya ini akan tegak lurus ya, kita akan on the track untuk permasalahan hukum ini. Ya memang ada yang menghubungi saya, tapi itu saya bilang udah tanda tangan surat kuasa belum? Ya saya rasa dia juga berkata belum sih, baru menanyakan saja. Tapi saya bilang ini akan tegak lurus dan sesuai prosedur. Nantinya kan sehabis ini setelah saksi-saksi diperiksa, tentunya dari terlapor akan dipanggil ya. Terlapor akan dipanggil, saksi-saksi atau yang melihat dari terlapor juga akan dipanggil sesuai dengan kepentingan dari
penyidik Polres Jakarta Timur. Seperti itu. Berarti nggak ada kata damai yang kau minta ya? Enggak. Nggak ada. Ya kita lihat aja deh saya gimana ini. Soalnya kalau misalkan nanti kita, saya mikirnya kalau misalkan kita dari awal saya bisa aja saya maafin, cuman malah kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak nantangin saya gitu loh. Dari situ saya nggak terima. 2 minggu setelah itu 2 minggu setelah kejadian saya langsung blow up, saya langsung WA Pak Maci gitu. Kameta tadi Lebaran juga nggak ngeliat. Nggak ada. Kameta tadi bilang sudah 1 bulan pisah rumah. Mungkin masalah nafkah untuk anak-anak. Tidak ada sama sekali, sepeser pun tidak ada. Jadi saya kan harusnya kan ada uang buat lebaran ya, anak-anaknya bajunya atau apa gitu, susunya tidak ada. Untuk harta kakak sendiri yang kemarin sempat mungkin di sekolah Ya sebenarnya ya yang katanya janjinya bulan Mei mau ditebus, cuman sama kemarin tanggal 25 mau bayar nggak ada juga. Jadi saya tunggu nggak ada, ya udah saya serahin aja deh Pak Maci, nanti hitung-hitungannya Pak. Dan sebenarnya kayak sekarang kan kayak tempat tinggal aja jujur masih nggak ada gitu ya, masih kayak tempat teman gitu. Jadi saya mungkin nanti minta gimana tuh Pak, Ya. depannya nanti apa ya. Dan nanti kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti ya, mengumpulkan bukti-bukti ya, karena beliau juga sampai sekarang tidak ada memberikan nafkah kepada klien saya. Kita juga sudah gali semua bukti-bukti yang nantinya saat kita mengajukan gugatan itu akan kita lampirkan. Bang, untuk ancamannya sendiri kekerasan Kalau ancaman dari pasal 44 PKDRT itu di ayat 1 itu kan 5 tahun, di ayat 2 itu 10 tahun. Kalau dan nantinya apabila nanti kan terbuktinya di mana nih pasal 44 ayat 1 atau 2, karena memang menyebabkan ini juga ya, penghalangan pekerjaan, di mana Mbak Meta beberapa kali meng-cancel pekerjaannya untuk karena suatu hal penganiayaan ini yang menyebabkan sakit ya. Bahkan ada di saat saya lagi menyanyi itu muka saya penuh dengan Iya. luka. Dengan luka. Dan itu biar tim, saya nggak mau mendahului tim penyelidik Polres Jakarta Timur, biar nanti tim penyelidik dan tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukan pasal, karena ini kan masih pasal 44 PKDRT ya, untuk ayat 1 dan 2-nya biar tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukannya seperti itu. Oke. agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya seharusnya ya harusnya terlapor langsung dipanggil ya, karena menurut saya dua saksi ini sudah cukup ya, sesuai dengan aturan ini ya, hukum ya seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih.